Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan yang berharga ini kita kembali berjumpa pada program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan pada kesempatan yang berharga ini insyaallah kita akan berkonsultasi pada permasalahan seputar akidah dan pemikiran Islam. Alhamdulillah telah membersamai kita pada kesempatan yang berharga ini Ustadz kita, Ustadz Sayyid Tasdik LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, kaifa halakum Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah Ustadz akan membersamai kita pada program konsultasi di kesempatan yang berharga ini. Insyaallah para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, Anda bisa berkonsultasi dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp, nomor WhatsApp yang telah disampaikan yang Anda bisa baca di layar Anda masing-masing. Untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu kita, insyaallah kita akan memulai konsultasi syariah kita dengan mendengarkan materi pembuka yang akan dibawakan oleh Ustadz kita insyaallah dengan judul Setan yang Mengganggu Manusia. Kepada Ustadz, falifadilatihi falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Madakhilus Syaitan, pintu masuk syaitan, dan kita pada judul yang selanjutnya yakni gangguan-gangguan syaitan, dan telah dibahas pada pekan yang lalu tentang gangguan syaitan yang pertama, dan kita akan membahas gangguan syaitan yang kedua. Gangguan syaitan yang kedua yang disebutkan dalam kitab ini adalah gangguan syaitan kepada manusia di dalam solat mereka. Di dalam solat mereka. Tidak syaitan adalah solatil muslim. Bagaimana syaitan itu terus mengganggu, berusaha mengganggu manusia di dalam solat-solat mereka. Yang perlu yang kita tekankan bahwasanya solat merupakan rukun Islam yang kedua, merupakan juga amudul Islam, tiangnya agama Islam ini. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia seakan-akan telah meruntuhkan tiannya agama yang dia anut, yaitu agama Islam. Dan juga merupakan pembeda antara dia dengan orang-orang di luar Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara sifat-sifat orang munafik dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan tipuan kepada mereka. Wa idza qamu, di antara ciri-ciri orang munafik khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dia hendak melakukan sholat dalam keadaan malas-malas. Nah, hal yang seperti inilah harus kita senantiasa beristi'adzah kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak sama dengan sifatnya orang munafik, bermalas-malasan di dalam sholat. Bermalas-malasan di dalam sholat, masuk waktu
terasa berat sholat tersebut. Ya, seakan-akan ya dia akan mengangkat beban yang sangat berat. Dan betul kata Allah Subhanahu wa taala, sadaqallahul azim fi qoulihi ya dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya salat itu sangatlah berat. Wa innaha lakabirah, salat sangat berat. Dan Allah telah menegaskan salat sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk tersebut? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Maka jikalau kita ingin terhindar dari sifat kemunafikan, maka hendaknya kita ya menjadikan salat sebagai kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dianggap sebagai rutinitas sehingga bisa jadi ya kita hanya segera menggugurkan kewajiban, dan sehingga salat tersebut tidak memberikan efek dalam kehidupan kita. Bukankah Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa terkadang kita masih condong berbuat maksiat? Boleh jadi salat kita tidak memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan antara sebabnya, ya mungkin selama ini kita hanya melaksanakan salat hanya sekedar menggugurkan salat, atau mungkin ya masih ada ya sisa-sisa atau sifat dari kemunafikan yang ada pada diri kita, naudzubillah min dzalik. Nifaq al-amali, ya nifaq dari sisi amalan, yaitu qamu kusala, bermalas-malasan salat. Ya. Yura'unan nas, dan dia pun salat dalam keadaan ingin dilihat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat kecuali sedikit, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan bagaimana keadaan salat kita, dan juga salat merupakan yang pertama kali dihisab di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia baik, maka baik seluruh amalan kita, maka kalau dia buruk, begitu pula sebaliknya akan buruk semua nanti hasilnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karena ya sebagaimana kita sampaikan tadi keutamaan salat tersebut, pentingnya salat tersebut, sehingga syaitan berusaha mengganggu kita di dalam melaksanakan salat, mulai daripada ingin mengerjakannya. Ya, makanya dalam satu hadis disebutkan, ya ada seseorang pernah ya tertidur, ya terlelap tidurnya, tidak bangun salat subuh, maka dikatakan kepadanya bala alaihi syaitan. Ya, dalam hadis disebutkan syaitan telah kencing di telinganya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini di antara hal pertama kali sebelum ya salat pun kita mau melaksanakan salat itu sudah diganggu oleh syaitan. Ya. Dan di antaranya juga disebutkan dalam hadis, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis salati adabara syaitan wa lahu durat. Kalau azan dikumandangkan, maka syaitan akan berpaling ya dengan terkentut-kentut. Akramakumullah. Ya, jangan sampai ada di antara kita seperti itu. Azan dikumandangkan justru menghindar, cari pekerjaan yang lain. Ya, masih sibuk dengan pekerjaan kita, dengan permainan kita dan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini syaitan ada bara walahu durat. Ya, dia berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengar. Ya, kemudian dalam keadaan terkentut-kentut. Nauzubillah min dzalik. Ya, fa idza qudiya aqbala. Namun ketika suara azan telah dikumandangkan, maka dia pun datang kembali. Oleh karena itu juga kami ingatkan untuk diri kami, kepada pemirsa yang berbahagia, ya hendaknya ketika azan dikumandangkan kita berusaha mendengarkan ya semaksimal mungkin, kemudian menjawabnya, ya agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa idza thuwiba biha ay uqimatis shalah, ketika diiqamat kembali, maka syaitan pun kembali berpaling, pergi lagi. Ya, ketika qomat dikumandangkan. Fa idza qudiya aqbala hatta, kemudian setelah qomat, setelah selesai, ya salat sudah mau dimulai, ya mereka pun kembali, syaitan kembali, aqbala hatta ya yakhtira bainal insani wa qalbihi, datang mengganggu manusia, memberikan was-was dalam ya hati manusia. Fa yaqul udhkur kada wa kada,
ingat ini dan itu. Terkadang kita sholat ya, kita ingin semua perkara yang kita tidak ingat, kita ingat dalam sholat. Perkara dunia kita. Iya, bahkan dikatakan di sini hatta la yadri atsalatan shalla am arba'ah. Sampai-sampai iya, orang yang sholat itu tidak tahu dia sholat sudah berapa rakaat ini. Sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ini. Ini kan gangguan syaitan semua ini. Iya, ini gangguan syaitan semuanya. Ya. Jadi maka disebutkan dalam riwayat lain bagaimana caranya untuk mengatasinya. Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbasa alaihi. Sungguhnya yang di antara kalian kalau melaksanakan salat maka syaitan akan mendatanginya ya falabbasa alaihi, kemudian akan diganggu ya, diberikan keraguan-keraguan hatta la yadri kam shalla, sehingga dia tidak tahu berapa rakaat sudah dia laksanakan. Fa idza wajada dzalika ahadukum, maka ketika kalian di antara kalian mendapatkan hal tersebut dalam salatnya, falyasjud, ya hendaknya dia melakukan sujud sahwi ya di akhir salatnya, apakah itu sebelum salam atau setelah salam ya, karena kalau kita sudah melakukan hal tersebut maka syaitan akan merasa sedih ya, merasa sedih ketika kita melakukan sujud, karena syaitan asalnya tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pemimpinnya iblis laknatullah alaihi. Ya. Dalam hadis ini disebutkan ya, Ata Utsman bin Abi As Nabi sallallahu Utsman bin Abi As mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, beliau mengatakan inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Sungguhnya syaitan mendatangiku, mengganggu saya di dalam salatku dan di dalam bacaan salatku. Yulabbisuha alayya, dia memberikan gangguan kepadaku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, dzaka syaitan yuqalu khinzab. Ya, itulah syaitan yang bernama khinzab. Ya, fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu. Maka ketika engkau ya merasa didatanginya dan diganggu, maka hendaknya engkau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watfil ala yasarik salatan. Kemudian meludah ke sebelah kiri dengan isyarat ya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, ya sahabat mengatakan, fa fa'altu dzalika, dan aku pun melakukan hal yang demikian ya sebagaimana ya nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adhabahu Allah anni, dan Allah pun Subhanahu wa taala menghilangkan was-was tersebut dari saya. Jadi ini salah satu caranya ketika kita didatangi syaitan, mengganggu kita dalam sholat, apakah was-was atau mengingat tentang masalah dunia dan yang lainnya, maka hendaknya kita berta'awudz ya, berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ya dengan isyarat ke sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Nah, terkadang tentunya ini kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu bagaimana kalau kita berada di suatu masjid yang kita khawatirkan mereka salah paham, ya salah paham, maka hendaknya kita mungkin bisa berisyarat seperti ini, yang meludah sebelah kiri, ya, sehingga dia tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu diantara penjelasan para ulama kita. Dan juga, ya dalam satu riwayat disebutkan syaitan itu akan datang dan ya mengganggu kita. Di antaranya juga mengganggu, ya berikan was-was kepada perut kita. Ya, perut kita ini mau keluar atau gimana nih. Makanya dalam disebutkan, ya kalau di antara kalian mendapatkan ya sesuatu masalah dalam perut kalian di saat melaksanakan sholat, maka janganlah meninggalkan sholat kalian sampai kalian mendapatkan satu dari 2, apakah itu bunyi atau baunya. Ya, kalau sudah mendapatkan maka ya barulah kita meninggalkan sholat. Namun ketika ada was-was seperti itu, hendaknya kita berta'awudz tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian yang meludah ya sebanyak 3 kali ke arah kiri. Di antara ya gangguan syaitan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ya adalah di saat salat, ya ketika ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fis sholati, tentang orang yang menoleh di dalam salatnya. Iya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda,
huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salatil abdi. Itu merupakan ya cara setan mencuri atau merampas ya atau merampok ya dalam salat seorang hamba. Maka ini diantaranya kita setelah bisa menolak itu, ya itu dari setan itu. Ya, kita harus berusaha bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan tersebut. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan ya murur syaitan baina yadil musalli liyaqta alaihi salatahu. Ya, setan itu murur lewat di hadapan orang yang sedang sholat untuk memutuskan sholatnya. Ya, makanya disebutkan kita diarahkan untuk memasang apa? Sutra, penghalang, terutama ketika kita sholat sendiri atau jadi imam. Ya, memasang sutra, penghalang di kita di depan sujud kita. Dalam hadis disebutkan, "Idza shalla ahadukum ya ila sutratin falyadnu minha." Jika kalian di antara kalian melaksanakan salat, hendaknya dia mendekat kepada sutra pembatas. Ya. La yaqta syaitan alaihi salatahu, supaya syaitan tidak ya lewat di depannya. Nah, supaya syaitan tidak lewat di depannya dan memutuskan salatnya. Ya. Ya, kemudian juga dalam hadis yang lain, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, ya, jikalau di antara kalian salat kemudian sudah memasang sutra, penghalang di depannya, fa arada ahadun ay yajtaz baina yadayhi falyadfa'hu, dan ada seseorang yang ingin melewatinya padahal sudah dipasang pembatas, ada orang yang ingin melewati di depannya sini antara dia dengan pembatas, ya, maka hendaknya dia menahannya. Ini sunnah. Ya, ini sunnah. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau dia ya tidak mau, dia berusaha untuk menahannya. Iya. Bahkan di sini kata-kata falyuqatilhu, perangi ya. Subhanallah ya. Dia berusaha untuk menghalanginya. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Iya. Nah, ini diantara dan sangat besar ancaman ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang melewati orang yang sedang sholat. Ya, selama orang yang sholat tersebut memasang penghalang. Yang jadi masalah kalau dia tidak pasang penghalang, ya, jadi yang bersalah adalah orang yang sholat tersebut tadi. Nah, dalam hadis lain disebutkan, yaqta sholati idza lam yakun baina yadir rajuli mithlu muakhiratir rajuli rahli al-mar'ah. Iya. Di antara yang bisa memutuskan salat seseorang adalah ya al-mar'ah, wanita, al-himar, keledai, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Qultu ma balul aswadi min al-ahmar? Ya Rasulullah, apa bedanya dengan ya, anjing hitam dengan yang ahmar, yang kemerah-merahan? Faqala salatu Rasulullah, qala salatni, faqala al-kalbul aswad syaitan. Adapun anjing hitam itu yang memang tidak ada sama sekali warna selain daripada warna hitam saja semua, maka itu adalah syaitan. Nah, di antara ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lewat di depan orang salat, lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi, ya, lakana ayyakifu arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Seandainya orang yang lewat itu di depan orang yang salat tahu akibat dari perbuatannya, maka dia akan berdiri 40. Ya. Lebih baik darinya daripada dia melewati orang yang sholat. Dalam satu periwayat yang mengatakan, la adari, saya tidak tahu apakah yang dimaksudkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Nah, ini menunjukkan begitu bahayanya orang yang lewat di depan orang sholat. Ya, mungkin yang terakhir ini, ya, terakhir yang disebutkan di sini yang bisa atau di antara gangguan syaitan adalah man syaitan al-muslim min taswiyatis saffi fis shalah. Syaitan berusaha menghalangi seorang muslim untuk merapatkan dan meluruskan saf-saf yang kosong. Iya, sehingga ya disebutkan dalam hadis aqimul sufuf. Iya.
luruskan sabnya, ya. Hadu bainal manakibi, sejajarkan baina al manakib, antara pundak, ya, wasuddul khalal, dan tutuplah celah. Walinu bi aidi ikhwanikum, hendaknya kalian berlemah lembut dengan saudara kalian. Ya. Wala tadaru furjatil syaitan, dan janganlah kalian ya membiarkan celah untuk syaitan. Aman wasala wa sabban wasalahullah, barang siapa yang menyambung sab, maka Allah akan menyambungnya. Aman qata'a sabban qata'ahullah, barang siapa yang memutus sab, maka Allah akan memutusnya. Baik. Ini mungkin ya bisa kami sampaikan dari penjelasan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Iya. Wassallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, itulah tadi materi pembuka yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Sayyid Tasdiq Al-Sirmah hafizahullah taala. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi pembukanya yang masyaallah sangat bermanfaat untuk kita ya. Pembahasan seputar gangguan-gangguan syaitan yang ada pada salat ya Ustadz. Ya, penting. Ya, karena kenapa? Ibadah salat ini kita lakukan setiap hari Ustaz. Ya, bahkan 5 kali. Kewajiban kita. Maka pastinya kita tidak bisa terlepas ya dari hal-hal seperti ini Ustaz. Gangguan-gangguan seperti ini. Ya, apatah lagi itu pada masyarakat awam yang mungkin banyak mengalaminya. Maka mudah-mudahan para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada yang telah menyimak materi pembuka tadi bisa tercerahkan sedikit banyak dengan apa yang telah Ustadz sampaikan. Insya Allah sesi berikutnya kita akan masuk pada sesi konsultasi Ustadz. Ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa Wahda TV. Insya Allah kita berusaha menanyakan dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang kita bahas. Insya Allah. Insya Allah kita masuk pertanyaan yang pertama. Ya, dari pembahasan tadi Ustadz, ya, kita sudah mengetahui kan bahwa pikiran-pikiran yang datang itu dari syaitan pada saat sholat. Ya, ada pertanyaan dari pemirsa, walaupun mungkin sedikit banyak sudah terjawabkan, kita tanyakan lagi Ustadz, mengapa saat kita mendirikan sholat sering sekali muncul dalam pikiran-pikiran kita tentang masalah yang tadinya itu tidak terpikirkan, ya tidak pernah, sibuk, pas sholat datang teringat, ya. Dan bagaimana kira-kira kiat untuk mengurangi semua itu, Ustaz, supaya sholatnya tidak sering didatangi pikiran-pikiran seperti itu, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, sholat merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan berusaha mengganggu bahkan merusak salat kita. Ya, mengganggu dan merusak salat kita. Bahkan sebelum kita salat pun kita sudah diberikan was-was dan dibuat jadi malas untuk melaksanakan salat. Nah, timbullah pikiran-pikiran yang ya, bahkan ada orang yang mencari sesuatu barangnya ketika salat. Mulai dari takbiratul ihram cari sampai nanti salam, ternyata di situ. Nah, itu di antara gangguan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum kita sholat, tentunya kita bersiap-siap. Ya, tadi adalah mendengarkan surah azan, menyimaknya dengan baik, ya, dan menjawabnya dan membaca doa sesudah azan. Kemudian meyakini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi. Ya, sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu bagaimana? Orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi kita ini mau sholat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin itu, maka kita tidak akan ya dan akan malu untuk berpikir yang lain-lain. Ya, justru kesempatan kita berkeluh kesah, ya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Nah, kemudian setelah kita bertakbiratul ihram, ingat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca suratul Fatihah, tapi sebelumnya membaca surat doa iftitah, ya kita ingat dosa-dosa kita.
Ya, kita memohon di antara doa iftitah adalah Allahumma ba'id baini wa baina min khotoyaya. Ya, sebagaimana Engkau ya Allah jauhkanlah aku dari dosaku sebagaimana Engkau mau jauhkan timur dan barat. Dan seterusnya kita meminta kepada Allah ampunan dan disucikan dari dosa-dosa. Ya, setelah itu membaca suratul Fatihah dimulai dengan apa? Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca bismillah. Yang paling penting isti'adzah. Ya, karena membaca Al-Qur'an pun terkadang kita diganggu oleh syaitan. Makanya Allah mengatakan wa idza qara'tul Qur'an fasta'id billah. Ya, kalau kalian hendak membaca Quran maka berta'awudlah, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan, minasyaitonir rajim. Nah, ketika gangguan sudah datang dalam sholat kita, ya itu tadi kami sampaikan, hendaknya kita beristi'adzah lagi. Ya, ta'awudz dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali ya dengan cara ya isyarat. Insyaallah Allah akan yang menghilangkan pikiran-pikiran tersebut dan terus konsentrasi. Ya, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala memahami bacaan-bacaan yang kita baca. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jadi di antara tips-tipsnya pertama kita menghadirkan hati ya Ustaz. Ya, menghadirkan hati dan mungkin kebanyakan yang mengalami masalah seperti ini itu pada sholat jahriyah. Ya, ketika imam membaca sementara makmumnya diam, nah disitulah sering hadir Ustaz. Maka mungkin di antara tipsnya juga Ustaz, kita berusaha memahami bacaan sholat itu ya. Ya, insyaallah mungkin dengan itu kita bisa lebih khusyuk lagi. Ya. Dan beberapa tips yang Ustaz sebutkan tadi, ketika was-was dari syaitan itu hadir, pikiran-pikiran itu, maka kita beristi'adzah ya, berlindung kepada Allah dari berbagai macam bisikan-bisikan dari syaitan. Karena tugasnya syaitan memang seperti itu ya Ustaz. Iya. Ibadah yang agung ini syaitan tidak mau melihatnya sempurna dikerjakan oleh seorang hamba. Maka mereka betul-betul habis-habisan menggoda manusia di situ. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Insyaallah kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan. Tadi Ustaz sampaikan bahwa di antara gangguan syaitan itu juga yaitu orang yang ingin melintasi orang lain yang sedang sholat. Ya. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana Ustaz hukum anak-anak kecil ya, yang kadang pada saat sholat berjamaah itu berlarian memotong saf ya, kiri dan kanan ya. Sebagian sebagian makmum membiarkan, tapi ada sebagian mungkin yang menahan gitu. Ya, apa sebenarnya hukumnya? Apakah di sini sutra imam sudah mewakili makmum sehingga tidak apa-apa dibiarkan atau tetap dicegah tersebut ya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana penjelasan oleh sebagian ulama kita, jadi sutrah makmum adalah sutranya imam. Ya, kalau imam sudah pasang sutra pembatas di depannya, maka itu cukup sebagai sutranya makmum. Oleh karena itu, di saat misalnya ya, ada orang yang batal sholatnya, boleh dia melintasi makmum. Seperti itu, jadi tidak usah dicegah anak seperti itu. Kalau mungkin dicegah bisa tambah ini nantinya. Ya betul Ustaz. Ya. Yang berhubungan dengan itu Ustaz, mungkin masih banyak yang belum paham. Yang lebih afdol ketika salah seorang makmum itu membatalkan sholatnya lalu ingin keluar, apakah itu tadi dengan melewati saf menuju samping atau dengan memotong saf itu langsung ke belakang? Seperti itu kira-kira yang dilihat dari sisi kondisinya. Ya, dari sisi kondisinya. Kalau memang dari arah belakang tidak terlalu mengganggu, maka dari belakang. Nah, kalau dari belakang mengganggu bisa lewat sejajarnya aja. Seperti itu. Insyaallah. Jadi disesuaikan dengan kondisinya Ustaz ya. Insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari pesan WhatsApp. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi orang yang ketika sholat dia itu tidak ingin merapatkan safnya ya,
kami sudah ingin merapatkan kaki dengan kakinya namun dia malah menjauh. Ya, berhubungan dengan ini juga pertanyaan yang lain Ustaz. Bagaimana hukum seorang imam yang misalnya sudah berusaha untuk memerintahkan makmum untuk merapatkan saf ya, namun sebagian makmum mungkin tidak mau. Itu apakah imam ini menanggung dosanya? Ya, biasa ada pada orang-orang tua. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya sebagian orang tidak paham. Ya, sebagian orang tidak paham. Maka kita tidak bisa memaksakannya hal tersebut. Ya, justru akan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar nantinya. Jadi adapun imam kalau sudah ya berusaha mengingatkan dan ada makmum yang tidak memahami hal tersebut sehingga tidak melakukannya, maka ya imam sudah sampaikan inna ma'alaikal balagh ya. Kita cuma ya berkewajiban menyampaikan, yang lain sudah terserah mau melakukan atau tidak. Sekali lagi karena kebanyakan orang yang tidak mau ya melakukan hal tersebut karena ketidakpahamannya. Ya tidak paham tentang masalah bagaimana ya meluruskan atau merapatkan saf yang benar. Ya, apalagi orang tua ya. Ya. Allah taala alam bissawab. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ya. Jadi mungkin kita di samping itu kita berusaha ya memahamkan mereka dalam sebuah kesempatan mungkin diajak diskusi ya ringan. Ya, mungkin juga panitia masjid menghadirkan ustadz yang memahamkan itu betul. Dalam kajian. Iya, betul. Iya, buat kajian khusus seperti itu. Saya pernah mendapatkan masjid seperti itu, alhamdulillah. Ya, memang dia bikin kajian khusus bab tentang itu. Iya. Sehingga para makmum yang sering hadir paham akan hadis tersebut. Mungkin dengan wasilah seperti itu ya, karena mungkin sebagian orang tidak suka diceramah. Iya, berpersen nggak mau mereka. Tapi kalau ustadz yang ceramah, insya Allah. Tapi kalau secara umum gitu, dia mungkin akan mendengar dan sadar dengan sendirinya. Ya, terima kasih Ustadz, insya Allah. Ya, ini masukan yang sangat bagus bagi masjid-masjid ya. Betul. Jika kita mendapati kondisi-kondisi seperti ini, ya makmum masih banyak yang belum paham tentang fikih-fikih dalam ibadah, terutama sholat, maka perlu sepertinya menghadirkan kajian-kajian tentang hal ini ya Ustadz. Betul. Ya. Saya juga mungkin di depan masjid, di papan pengumuman informasi, ada gambarnya, ya yang benar, yang mana yang salah. Itu bisa diinikan. Ya, betul Ustadz, insya Allah. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Sangat bermanfaat. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini sudah terjawabkan, tapi singkat saja mungkin jawabannya Ustaz. Dari pesan WhatsApp, ya. Saya adalah seorang yang pelupa, namun saya selalu memanfaatkan sholat untuk mengingatkan apa-apa saja yang saya lupa. Ya. Cuma pertanyaan dia, apakah yang saya lakukan ini termasuk dengan bersekutu dengan setan? Auzubillahi min dzalik. Tentunya tujuannya atau tujuannya salah ya. Ya. Salat itu didirikan kata Allah SWT, wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingatku, bukan untuk mengingat barang kita ya. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku, bukan untuk mengingat apa-apa. Justru ya itu merupakan ya. Ada juga orang yang mengatakan biasa saya itu susah ngantuk. Nanti jadi caranya saya membaca Quran supaya ngantuk. Ini kan cara yang salah itu ya. Cara yang salah. Justru ya kita membaca Quran dalam keadaan yang betul-betul fresh sehingga kita bisa mentadabburinya. Bukan dalam keadaan yang lemas dan sebagainya. Iya. Seperti itu ya. Betul Ustaz. Sebagian seperti itu ya, mengatakan bahwa jika kamu susah tidur, baca Quran. Silakan baca Quran. Padahal ketika seseorang membaca Quran itu kita harus ingin dihayati, ditadaburi. Dan kalau mau dengarkan, supaya tuh setan jangan sampai ada setan yang mengganggu dan sebagainya. Insyaallah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih berkaitan dengan gangguan syaitan tapi mungkin di luar dari permasalahan salat, Ustaz. Pertanyaan dari WhatsApp, apakah benar syaitan itu dapat
memberikan mudarat pada manusia, bahkan sampai memudaratkan secara fisik, sebagaimana dalam sebagian film-film, ya, film-film yang ditayangkan yang berkaitan dengan syaitan sampai memudaratkan fisik, Ustaz. Ya, mohon pencerahannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, hendaknya menghindarkan diri dari menyaksikan hal-hal yang ada unsur kesyirikannya. Ya, diantaranya menyaksikan film-film. Ya, mana lagi ada gambar wanita yang mengumbar auratnya. Ya, dipertontonkan kesyirikan di dalamnya. Ada tata cara syaitan atau pesugihan dan bagaimana meminta tolong kepada syaitan, melakukan sihir. Hal ini sama sekali tidak boleh disaksikan seorang muslim. Tidak boleh sama sekali. Ya, ilmu-ilmu kebal yang lainnya itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam dalam agama kita. Ya. Karena diantara dalilnya adalah man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau orang paranormal, ya, mendatangi saja ini, kemudian fa'asalahu an syai'i, bertanya-tanya kepadanya, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Lalu bagaimana kalau sudah membenarkan perkataannya? Ya, maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara ulama kita mengatakan menyaksikan di TV itu tidak ada bedanya dengan mendatanginya. Ya, tidak ada bedanya. Menyaksikan kita sesuatu yang tidak harus kita benci. Namanya Islam itu al-bara'atu minasyirk, berlepas dari kesyirikan. Tidak boleh kita tonton itu seperti itu, enggak boleh. Iya. Dan di antara fatalnya, ya, saya sangat ingat dulu waktu masih kecil, ya, namanya masih anak-anak. Ya, kita jadi TV sudah masuk itu di rumah. Ada film India, film ini, Cina dan sebagainya. Sampai-sampai kita bermain-main itu ambil lidi. Kemudian seperti ini di tempat main. Ini kan apa? Yang meniru cara ibadahnya orang di luar Islam ini. Merusak akidah. Ya, sangat-sangat berbahaya. Merusak akidah anak-anak kita dan yang lainnya. Jadi tidak boleh sama sekali seperti itu. Dan juga di antara akibatnya jadi penakut. Ya, orang suka nonton film horor misalnya, itu kan membuat orang takut. Ya, dahulu anak-anak kita misalnya dia sangat berani, tapi ketika mau masuk WC misalnya takut kegelapan, mau ditemani, itu karena apa? Karena nonton. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Itulah syaitan-syaitan berusaha menakut-nakuti kalian dengan penolong-penolong mereka. Nah, ini diantara hal akibat menyaksikan dan menonton film-film seperti itu. Maka jauhilah dan arahkan anak-anak kita minta pertolongan kepada jin. Benar-benar ini kan menjurus kepada kesyirikan, merusak akidah kita. Nah, apakah syaitan bisa memberikan mudarat kepada manusia? Bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis untuk mengganggu manusia. Ya, diberikan tangguhan, dan iblis itu merupakan jin yang diberikan umur yang sampai hari kiamat umurnya. Adapun jin-jin yang lainnya terbatas umurnya seperti manusia, ada batas umurnya. Kalau jin pemimpinnya memang diberikan batas umur sampai hari kiamat. Yaumi yub'atsun. Nah, syaitan bisa memudaratkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bahkan sampai membunuhnya. Ya, lewat sihir, atau bahkan juga disebabkan juga karena manusia itu pernah mengganggunya, misalnya kencing di sembarang tempat misalnya, atau buang air panas di sembarang tempat, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bisa balas dendam itu syaitannya kepada manusia tersebut. Jadi syaitan bisa menyakiti manusia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha menjaga diri kita dari zikir, dengan zikir pagi, petang, dan zikir-zikir yang lainnya. Wallahu ta'ala alim bissawab. Insyaallah. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jadi jawabannya bisa, ya Ustaz. Ya. Syaitan itu bisa memberikan mudarat, bahkan dalam masalah mudarat fisik. Iya. Ya. Dan perlu kita tekankan lagi, tidak ada namanya hantu dalam Islam. Ya. Hantu maksudnya di sini adalah orang mati balik.
menjadi setan. Tidak ada seperti itu. Orang mati sudah di dalam alam barzakh. Ada penghalang diri kita dengan alam mereka. Tidak akan kembali. Justru yang ada seperti itu adalah setan yang menakut-nakuti. Karena kita sudah yang memikirkan demikian, maka tambah diketakut-takuti kita. Iya. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan itu, ya, pertanyaan lain, ya, seperti yang terakhir Ustaz sampaikan, ya, ada yang bertanya apakah syaitan yang digambarkan pada tontonan-tontonan itu hanya sekadar penampakan atau bentuknya nyata seperti itu? Ya. Yang pertama tadi karena Iya. sesuatu yang apa? Film, namanya film kan khayalan, dusta. Iya, bagaimana mungkin kita mau mempercayainya? Ya. Dan syaitan itu asalnya tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali Allah mengizinkan pada bentuk aslinya. Innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ya mereka itu melihat kalian tidak melihatnya. Tapi terkadang mereka syaitan menampakkan dirinya untuk menakut-nakuti manusia. Biasanya ditampak bagi seorang anak-anak, biasanya tuh ada lihat sesuatu makhluk ini, itu biasa ditampakkan untuk menakut-nakutkan, untuk menakut-nakuti. Ya, namanya syaitan itu ada iseng-iseng, ada yang nakal-nakal. Ya, jin, misalnya, kalau jin, syaitan itu kan sifat ya. Ada syaitan yang dari kalangan manusia dan kalangan jin. Kalau ada dari kalangan jin yang nakal-nakal, suka mengganggu manusia, itu namanya syaitan. Nah, itu juga manusia juga kalau ada yang suka nakal-nakal untuk preman dan sebagainya, itu juga syaitan juga, itu syaitan kan dari kalangan manusia. Orang kafir juga begini. Hal yang bisa yang mengganggu manusia dan yang menghalangi kaum muslimin. Baik. Kayak disebutkan minal jinnati wan nas dalam surat An-Nas. Baik. Insyaallah, syukran Ustaz atas jawabannya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya bentuk asli dari syaitan. Itu cuma hasil dari apa yang selama ini kita mungkin saksikan ya Ustaz. Dari tontonan-tontonan yang salah, ya akhirnya itu menghantui pikiran kita sendiri. Ya, menjadikan orang-orang justru menjadi takut, ya, dan bahaya merusak akidah mereka ya Ustaz, Masya Allah. Jadi nasihat dari Ustaz tadi bahwa seharusnya kita sebagai seorang muslim yang sejati hendaknya menghindarkan diri ya dari tontonan-tontonan yang berkaitan dengan pengerusakan akidah ya Ustaz, ya, karena sangat fatal ya akibat-akibatnya. Ya, kita bisa mempercayai hal-hal yang seharusnya itu tidak sesuai dengan syariat ya. Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita langkah ke pertanyaan selanjutnya mengenai perdukunan ya. Bagaimana cara syaitan itu bekerja sama dengan seorang dukun sehingga mereka dapat memudaratkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan tidak akan membantu dukun kecuali dukun itu berbuat sesuatu yang kufur. Ya. Sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syaitan ujung-ujungnya agar manusia itu kafir. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya pernah kami dapatkan dari suatu video ya, seorang syekh yang pakar ruqyah di Saudi. Beliau menemukan ya di antara buhul-buhul dan sebagainya yang meruqyah seorang pasien, dan ternyata ya ada seorang pembantu rumah tangga ingin menyihir majikannya. Caranya bagaimana? Ya agar sihirnya itu ya bisa memudaratkan ya dengan izin Allah tentunya ya. Dengan cara apa? Dengan cara akramakumullah ya, dia mengambil robekan mushaf dan disimpan di dalam pembalutnya. Pembalut haid. Akramakumullah. Ini kan perbuatan menghinakan, perbuatan kufur, menghinakan Quran. Ya, jadi setan itu akan membantu para dukun, para tukang sihir ketika dukun dan tukang sihir itu ya berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga terjadilah kerjasama seperti itu. Insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Berarti tidak ada syaitan yang mau bekerja sama dengan cuma-cuma ya Ustaz. Enggak ada. Pasti mereka ada maunya. Iya, ada maunya untuk menyesatkan. Mereka menyesatkan. Ya, makanya biasanya ada kan syarat-syaratnya dukun, bawa ayam hitam misalnya, kambing hitam begini-begini. Kemudian darahnya disimpan begini-begini, kan darah jangan najis. Ya, simpan di atas Quran, ini kan najis seperti itu. Caranya. Insyaallah ya.
Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Mungkin ini berkaitan, sudah dijawab tapi tidak apa-apa, mungkin ada yang lebih detailnya sedikit Ustaz. Bagaimana kira-kira kiat-kiat menghindari gangguan syaitan? Ya, mungkin bisa diberikan Ustaz secara sederhana. Baik. Secara umum, sebagaimana kita sudah sampaikan adalah dengan menjaga zikir pagi petang kita. Ya, menjaga zikir pagi petang kita. Ya, kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan tidak akan bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, syaitan itu ya tidak akan bisa ya mengganggu atau menguasai hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 100 dari 99, ya, innahu laysa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak mampu menguasai orang-orang yang beriman dan yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Syaitan itu hanya lebih bisa menguasai orang-orang yang condong kepada mereka dan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ke-98 sebelumnya Allah katakan apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau kalian membaca Al-Qur'an hendaknya bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi membaca zikir pagi petang dan apa tadi? Menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya yang masih terkena sihir belum sembuh-sembuh, itu diuji kesabarannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Baik. Insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya yang diberikan, insyaallah. Ya, jadi yang paling utama itu zikir pagi petangnya Ustaz. Ini adalah seperti perisai ya bagi seorang muslim yang akan melindungi kita dari berbagai macam gangguan-gangguan dari syaitan, ya. Dan juga bagi yang Allah uji dengan terkena gangguan-gangguan syaitan, hendaknya memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha ya mencari ikhtiar-ikhtiar untuk kesembuhannya. Insyaallah. Syukran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari pesan WhatsApp. Pertanyaannya seperti ini Ustaz, jika masjid atau tempat suci saja bisa dimasuki oleh syaitan, lalu di manakah tempat yang bisa menjaga kita dari gangguan syaitan itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang di dalam surah Al-A'raf dan beberapa ayat yang lainnya, syaitan telah meminta kepada Allah, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku benar-benar akan mendatangi hambamu dari depan mereka, belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka yang banyak bersyukur. Jadi semua ya kita sudah sebutkan pada muqaddimah yang lalu, bahkan ketika anak itu lahir, itu di situ mulai syaitan. Kayaknya ada anak lahir, kita semua pada umumnya anak-anak yang lahir itu dalam keadaan menangis, itu gangguan syaitan, itu ditusuk oleh syaitan. Ya, sampai bahkan kita mau mati, syaitan akan datang ya memberikan bisikan-bisikan dan mengatakan, matilah engkau dalam keadaan Yahudi, dalam Nasrani, Majusi dan sebagainya. Berusaha mereka agar kita meninggal dalam kekufuran. Nah, itulah intinya kita, namanya syaitan. Allah mengatakan aduun, musuh kalian. Musuh kita di mana-mana. Ya, dan musuh kita yang nyata adalah syaitan. Namanya harus kita berusaha ya melawannya dengan zikir dan mujahadatun nafs, yang mujahadah bersungguh-sungguh ya untuk diri kita dan melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dekat kepada Allah, insyaallah jauh dari syaitan. Iya, itu. Kita mendekat kepada Allah, kita akan dijauhi oleh syaitan. Barakallahu fikum. Insyaallah. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ya, maka salah satu cara untuk menjaga kita dari gangguan syaitan itu dekat dengan Allah. Iya. Iya, bukan masalah tempatnya di mana, karena itu sudah sunatullah ya Ustaz. Bahwa
syaitan akan mengganggu manusia dimanapun mereka berada. Iya. Tapi ketika seseorang menjaga kedekatannya dengan Allah, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan. Iya. Termasuk ketika kita mau kunci gembok rumah kita, kita baca bismillah. Iya. Ketika mau makan baca bismillah, minum baca bismillah. Ya, bahkan berhubungan dengan istri kita baca bismillah supaya syaitan tidak ikut campur di situ. Seperti itu. Menyimpan harta kita baca bismillah supaya syaitan tidak mencuri harta kita. Ya, memang. Ya, Syaitan mencuri harta. Iya. Ya. Oh iya, berkaitan dengan itu Ustaz, apakah memang benar itu bahwa ada memang syaitan-syaitan yang mampu menghilangkan harta seseorang? Ya, karena saya dengar beberapa terjadi bahkan di keluarga. Iya. Dan saya sendiri mengatakan ternyata ada ya, uang itu memang benar-benar hilang. Iya, ada syaitan mencuri. Di zaman Nabi SAW, ketika ada di antara sahabat dia amanahkan untuk menjaga harta zakat, dia mencuri harta zakat. Tapi dia berbentuk manusia dahulu. Nah, ditangkap selama bertiga hari, datang lagi tangkap, memelas supaya dilepaskan. Ketiga kalinya dia mengatakan, kalau engkau mau terjaga dari sini, saya ajarkan engkau perkara itu, baca ayatul kursi sebelum tidur pada malam harinya. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, sodaqaka wa huwa kadzub. Dia itu jujur kepadamu, namun pada asalnya adalah orang yang pendusta. Memang syaitan dia berubah jadi manusia. Tidak ada yang mencuri karena syaitan. Jadi kita simpan harta kita bismillah. Banyak bersedekah, insyaallah itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Syukran Ustaz. Ya, jadi dalam setiap aktivitas kita hendaknya kita senantiasa mengucapkan bismillah. Ya, Ustaz. Insyaallah dengan itu kita melibatkan Allah dan Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Juga tadi sedikit saya menyampaikan tentang masalah bayi, bahkan dari bayi pun kita ada gangguan syaitan ya. Bagaimana kira-kira kiatnya para orang tua Ustaz ya untuk melindungi bayi mereka dari gangguan syaitan ya, padahal bayi ini kan belum bisa mandiri ya, belum bisa zikir pagi petang dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana nasihat dari Ustaz bagi para orang tua sehingga anak-anak mereka itu terlindungi dari syaitan? Jadi dengan memberikan zikir, kita meminta kepada Allah perlindungan untuk dia, sebagaimana ibunya Maryam, ya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Olehnya itu dalam hadis disebutkan semua bayi yang lahir itu semuanya menangis karena ditusuk oleh syaitan kecuali siapa? Maryam dan Isa alaihissalam. Karena ibunya Maryam sudah mengatakan, berdoa kepada Allah SWT, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Bacakan zikir karena kita bayi, jangan suka upload di medsos fotonya yang gemas-gemas dan itu penyakit ain sebagainya. Bacakan surah Al-Falaq, An-Nas. Anak-anak kita mau antar ke sekolah, suruh baca Al-Falaq, An-Nas, ya, baca doa ke rumah, insyaallah Allah akan menjaganya. Seperti itu, insyaallah Allah akan menjaganya. Insyaallah. Ya, baik Ustaz, syukran. Ya, jadi kita sebagai orang tua membacakan zikir-zikir perlindungan kepada mereka ya. Juga kalau sudah agak besar kita ajarkan zikir-zikir itu kepada mereka seperti keluar rumah dan beberapa surah-surah yang penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin terakhir Ustaz, ya, pertanyaan dari WhatsApp. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu maghrib itu adalah waktu di mana syaitan itu memang waktunya menyebar dan ketika itu kita wajib bagi kita untuk memasukkan anak-anak kita ke dalam rumah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza amsaytum famsiku sibyanakum. Maka maqala sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika masuk waktu sore jelang maghrib, maka ya tahanlah anak-anak kalian karena di waktu-waktu itu syaitan itu menyebar. Jadi kita tahan anak kita dan suruh masuk ke dalam rumah supaya tidak diganggu oleh syaitan. Ya. Kalau sudah mulai lewat dari beberapa jam, baru boleh dikeluarkan kembali. Kalau memang mau keluarkan kembali, ya, misalnya pergi jalan-jalan kemana.
Baik, Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Berarti memang ada arahan dari Iya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus menahan anak-anak kita untuk tidak keluar pada saat maghrib ya. Iya, jelang maghrib. Ya, menjelang maghrib ya, supaya mereka terlindungi ya dari gangguan-gangguan syaitan. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Insyaallah semoga para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada banyak tercerahkan dengan apa yang telah kita dengarkan bersama tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk berkaitan dengan permasalahan syaitan yang mengganggu manusia ya, terutama pada materi awal tadi di mana syaitan tugas yang diantara tugas terbesar mereka itu mengganggu manusia di dalam sholat mereka, ibadah yang paling agung ya. Maka nasihat-nasihat dan tips-tips yang telah diberikan oleh Ustadz semoga bisa kita amalkan sehingga kita semua insya Allah termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan perlindungan dari gangguan syaitan ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Wahda TV, para pemirsa dimanapun Anda berada, menarik apa yang telah kita simak di kesempatan yang berharga ini ya, terkhusus pada permasalahan seputar akidah dan pemikiran Islam. Alhamdulillah bersama Ustadz kita, Ustadz Sayyid Tasdik LCMA, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas kesempatan dan kehadirannya, dan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz sangat bermanfaat bagi kita. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Dan juga kepada para pemirsa sekalian kami ucapkan terima kasih atas atensi para pemirsa yang telah ikut berpartisipasi dalam program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Kami mewakili kru yang bertugas undur diri. Mari kita tutup program kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.